Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah birokrasi pemerintahan dan kita sudah 3 minggu libur ya, dan hari ini kita memulai lagi kelas kita, masih dengan online class dan saya dan Pak Awang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita akan bahas materi meeting ke-12 kalau tidak salah ya. Jadi kita meneruskan apa yang menjadi kewajiban materi kita, yaitu soal birokrasi dan pengendaliannya. Nah, di sini tema yang cukup menarik bahwa ketika kita kemarin membahas soal patologi birokrasi, kemudian kita soal bahas masalah permasalahan-permasalahan yang ada di birokrasi, sudah sewajarnya bahwa kita juga harus tahu bagaimana mengendalikan birokrasi. Nah, um, ada beberapa hal yang mungkin kemarin juga saya sampaikan ketika kita mau memonitoring atau memonitor birokrasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Kemarin kita sudah belajar teorinya, kemudian prinsip-prinsipnya. Nah, hari ini saya akan fokuskan kepada birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Harapannya teman-teman mendapat sudut pandang yang baru terkait dengan um, bagaimana birokrasi itu bersih dan juga bebas korupsi. Karena kita tahu kebanyakan pejabat daerah, kebanyakan birokrat-birokrat daerah itu terjerat kasus korupsi gitu ya. Oke, teman-teman sudah familiar, saya yakin, terkait dengan reformasi birokrasi. Di mana reformasi birokrasi ini dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik gitu ya. Nah, reformasi birokrasi ini saya juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada step-step yang dilakukan oleh pemerintah sampai pada akhirnya teman-teman mungkin di periode Pak Jokowi yang pertama, teman-teman mendengar soal nawacita, kemudian teman-teman tahu revolusi mental, dan semacamnya. Nah, ini adalah agenda pemerintah di mana kata reform ini adalah merujuk kepada perubahan ya. Tentunya perubahan yang lebih baik gitu. Nah, Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia disebutkan bahwa visi reformasi birokrasi itu ya terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Terwujudnya pemerintahan dengan misalnya good governance, terwujudnya pemerintahan yang baik, tidak korupsi, bersih, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dirangkum atau itu semua um, dituliskan bahwa ya pemerintahan kita harus sekelas pemerintahan dunia ya, walaupun ini agak absurd kata-kata kelas dunia ini yang dimau seperti apa, tetapi um, saya tekankan bahwa kata reform atau grand design yang coba dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem birokrasi kita ya untuk yang lebih baik gitu. Nah, kemudian terbentuklah strategi reformasi birokrasi nasional untuk mencapai 3 sasaran reformasi birokrasi. Jadi ada 3 target, ada 3 sasaran yang coba untuk di breakdown terkait dengan reformasi birokrasi ini. Pertama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3 hal ini yang mencoba untuk diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Ya tentunya ketika kita berbicara birokrasi ya, sekali lagi paradigma yang harus dibangun ketika teman-teman menjadi seorang PNS, ASN, yaitu Anda itu sebagai pelayan publik gitu ya. Jadi jangan merasa ketika kita menjadi PNS, oh kita sudah di langit gitu.
No, maksudnya paradigma yang dibangun di masyarakat kita adalah bahwa birokrat atau menjadi PNS itu adalah pekerjaan yang sangat dihormati, sangat dihargai dan lain sebagainya. Ya, karena mungkin dilihat dari perspektif karena dia settle, kemudian gaji tetap, kemudian pekerjaannya sampai pensiun dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dipahami dan ini tugas teman-teman untuk memahamkan juga ke masyarakat bahwa seorang birokrat itu adalah pelayan publik. Seharusnya kualitas pelayanan publik itu ya dia bisa prima, dia bisa bagus ya tergantung birokratnya gitu. Kalau birokratnya itu mempunyai paradigma yang sama dengan fungsi yang kita bicarakan sekarang, saya yakin tidak ada birokrat yang memandang sebelah mata. Oh, dia orang kaya, oh dia miskin, oh dia mampu bayar, oh dia tidak mampu bayar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban ya seorang birokrat. Nah, ini makanya dengan revolusi mental ini juga salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih prima. Kemudian meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja ini maksudnya kita dihadapkan dengan revolusi industri, kemudian kita dihadapkan dengan semua itu serba IT, sehingga kapasitas birokrat itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di luar kita bicara integritas itu meaningnya ya kejujuran, kemudian dia bekerja dengan baik, attitude dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang harus diselaraskan juga adalah bahwa birokrat harus bekerja sangat cepat, baik, efektif, efisien, itu dengan menggunakan IT. Kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti perkembangan digital, ya kualitas pelayanan publik kita akan tertinggal daripada swasta gitu. Tentu yang poin pertama ini pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ini saya rasa ini menjadi reformasi birokrasi yang ya memang sudah sewajarnya, memang sudah dari dulu itu ditekankan seperti ini ya, bahwa jangan ada korupsi, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian harus bersih dan lain sebagainya. Ini agenda dari dulu yang sampai hari ini memang ya selalu ada, karena kasus korupsi hari ini pun bisa dibilang ya semakin saya nggak bilang semakin banyak ya, tetapi masih eksis gitu. Dengan adanya digital, dengan adanya sistem yang dibuat semakin transparan, itu juga masih ada celah untuk melakukan korupsi. Nah, sehingga reformasi birokrasi ini difokuskan kepada 3 hal ini. Nah, bagaimana kebijakan reformasi birokrasi? Kebijakan reformasi birokrasi itu pasti sudah tertuang dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah regulasi, di mana itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Jadi Grand Design ini dibuat itu sampai tahun 2025. Nah, bagaimana pembagiannya? Tentu diaturnya di mana? Ketika Presiden sudah menuliskan atau sudah mengeluarkan peraturan Presiden terkait dengan Grand Design Reformasi Birokrasi, tentu Menteri yang bersangkutan, Pendayaan Aparatur Sipil Negara, Menpan RB, dan Reformasi Birokrasi, itu juga mengeluarkan peraturan terkait dengan Grand Design Reformasi Birokrasi. Dan di situ diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap 2015 hingga 2025. Ada stepnya, ada tahap-tahapnya. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga gitu ya. Nanti silahkan dibuka bagi yang penasaran, kemudian mungkin ada analisis kritis terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi, silahkan nanti di-download.
peraturan presiden dan peraturan menterinya. Nah, oke, bagaimana transformasi reformasi birokrasi? Jadi ada tahap ya, ada sesuatu yang diinginkan gitu. Nah, di tahun 2014 itu reformasi birokrasi dimaksudkan itu menjadi rule based birokrasi. Kemudian yang 2019 itu performance based birokrasi. Kemudian yang 2025 itu pengen mencapai dynamic governance. Nah, rule based birokrasi, performance birokrasi itu apa? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ya efektif, efisien, ekonomis. Hal ini tentu difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil. Hasil apa? Ya hasil dari pekerjaan seorang birokrat itu bagaimana gitu ya. Jadi apa hasilnya? Oh, dia tugas fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap apa namanya CPNS misalnya, karena dia analisis pembinaan Dirlan. Nah, itu apa hasilnya? Jadi dia bekerja yang dilihat hasilnya. Hasilnya apa? Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik itu sedang kita jalankan sampai hari ini juga. Kemudian setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Jadi kalau kita flashback zaman dahulu ya, banyak PNS yang nganggur, banyak yang baru nyampe kantor jam 10 dan lain sebagainya. Nah, performance-based birokrasi ini dimaksudkan untuk ya dia bekerja atau dia dievaluasi berdasarkan hasil kerja dia. Gitu. Kalau hasil kerjanya bagus, maka nanti mungkin akan dikasih reward. Tapi kalau kinerjanya tidak bagus, akan dikasih punishment. Dan itu tertulis, nanti teman-teman akan di semester 6 akan belajar sistem penilaian kinerja PNS, di mana ada sasaran kinerja pegawai dan juga ada perilaku kinerja pegawai. Kita ulas nanti di bagaimana memanajemen seorang atau organisasi publik, personnya ya, jadi individualnya. PNS itu supaya mendapat nilai baik itu seperti apa. Nah, itu ada di manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Kemudian pada tahun 2025 yang kita bisa bilang 4 tahun lagi, pencapaian sasaran-sasaran itu diharapkan menghasilkan governance yang berkualitas, tata kelola yang semakin baik, semakin punya value yang bagus. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan yang ditandai dengan minimnya korupsi. I don't say that it will appears ya, tapi mungkin lebih minim lagi korupsi yang ada di negara kita terkait dengan birokrat ya. Kemudian tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan baik, komunikasi publik terutama itu dengan baik, penggunaan waktu, jam kerja efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten, hasil pembangunan nyata, pro pertumbuhan, pro lapangan, pro lapangan pekerjaan, dan pro pengangguran kemiskinan. Tentu ini hal yang tidak mudah dilakukan, tetapi harapannya
negara kita di tahun 2025 mampu menjadi birokrasi yang dynamic. Gitu. Itu harapannya. Nah, bagaimana dengan visi reformasi birokrasi yang dicanangkan melalui peraturan tadi, ya? Jadi kemudian di breakdown lagi ke peraturan menteri. Nah, kita tahu bahwa rencana jangka panjang, ya, nasional RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025 itu arah kebijakan bidang aparatur negara. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Jadi kata kuncinya adalah ya di RPJP pun sudah dituliskan bahwa melakukan agenda kebijakan di bidang aparatur sipil negara itu melalui reformasi birokrasi. Nah, kemudian bagaimana rancangan atau rencana pembangunan jangka menengahnya yang 5 tahunan? Kalau RPJP itu kan 20 tahunan ya. Kalau yang jangka panjang, jangka menengahnya 5 tahunan. Nah, untuk RPJM nasional itu di tahun 2020 hingga tahun 2025, ini udah masuk tahun kedua berarti pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Nah, silahkan nanti dibaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang ASN. Di situ tertuliskan bahwa reformasi birokrasi ini jelas ada aturannya, jelas ada visi misinya, jelas ada yang goals-nya apa dan lain sebagainya. Apa saja area perubahan reformasi birokrasi? Ada 8 di sini. Pertama adalah terkait dengan organisasi itu sendiri. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Karena kebanyakan organisasi publik itu kayak struktur miskin fungsi. Jadi banyak dinas, banyak kementerian gitu ya yang tiba-tiba muncul, apalagi kalau kementerian jarang, tetapi yang paling sering adalah dinas. Dinas yang tiba-tiba muncul tetapi tidak tahu bahwa fungsinya itu apa. Sangat lucu ketika ada dinas misalnya pertambangan dan batu bara di Yogyakarta. Padahal tidak ada yang diurusi karena sumber daya alam terkait dengan pertambangan dan batu bara itu tidak sebanyak misalnya di Kalimantan. Itu yang saya maksud, itu yang kita bisa bilang bahwa kaya struktur miskin fungsi. Jadi banyak organisasi publiknya tetapi tidak punya fungsi. Nah, ini yang coba untuk dirubah melalui reformasi birokrasi sehingga pemangkasan dinas-dinas atau instansi yang tidak ada pekerjaan pekerjaannya dipangkas atau disederhanakan, mungkin akan bergabung dengan dinas lain atau memang sudah ditiadakan. Kemudian yang kedua adalah tata laksana. Tata laksana ini adalah yang namanya implementasinya, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Makanya, kenapa birokrasi kita itu sangat kaku, kenapa birokrasi kita itu sangat banyak aturan dan lain sebagainya, karena memang standarnya birokrat itu harus kita melakukan apapun itu harus ada SOP-nya, harus ada prosedurnya, sehingga itu yang mungkin menjadi PR pemerintahan ya, artinya SOP itu kalau bisa ya dibikin kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, tetapi harus bisa lebih fleksibel gitu. Nah, prinsip-prinsip good governance kita sudah bahas ya di semester 1. Apa sih yang menjadi prinsip-prinsip good governance? Ya salah satunya akuntabilitas dan transparansi.
gitu. Jadi birokrasi itu harus transparan, kemudian harus akuntabel. Akuntabelnya nggak hanya ke pemerintah, tetapi ke masyarakat juga. Kemudian sumber daya manusia aparatur. Nah, ini yang penting bahwa kualitas SDM birokrat itu juga harus direformasi menjadi yang lebih berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, bekerja tinggi, berkinerja tinggi, dan juga tentu sejahtera. Makanya segala sistem yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia itu diupdate gitu. Apa yang diperlukan seorang pegawai di organisasi publik hari ini? Kalau bisa ya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak mau melayani publik ya seolah-olah seenaknya kita gitu ya. Jadi kalau tidak ada transparan, kemudian tidak ada tadi di awal ya performance based on birokrasi yang tadi coba untuk diimplementasikan di Indonesia, ya tentu birokrat kita tidak akan memprioritaskan masyarakat sebagai kliennya atau sebagai orang yang mesti dilayani gitu. Kemudian peraturan perundang-undangannya, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Ini selalu menjadi reformasi birokrasi, nggak hanya reformasi birokrasi, tetapi banyak peraturan kita yang tumpang tindih dari satu peraturan ke peraturan lain. Saya rasa nggak hanya di birokrasi ya, tetapi hal lain juga. Kemudian pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi dan juga bersih. Akuntabilitas, as I mentioned before, pelayanan publik, ya pelayanan publik yang prima. Prima itu adalah ya cepat tanggap, kemudian sesuai dengan demand masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian budaya kinerja aparatur, culture dan juga mindset itu sangat sangat penting. Saya kira saya pernah bicara di materi sebelumnya ya bahwa budaya apa yang kita ingin bawa ke organisasi itu adalah nanti akan mempengaruhi sistem kerja kita. Gitu. Jadi kalau birokrasi dengan integritas dan kinerja yang sangat tinggi pasti akan menghasilkan layanan kepada masyarakat yang baik juga. Tetapi kalau budaya kerja aparaturnya, culture set dan mindset-nya itu masih old public administration, asal Bapak senang ya masyarakat akan dinomor sekiankan gitu. Akhirnya tidak ada kemampuan melayani masyarakat dengan baik. Nah, bagaimana pembangunan zona integritas? Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan pembangunan zona integritas ya. Nah, predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM wilayah bebas korupsi melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu yang dinamakan zona integritas. Bagaimana menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK tadi ya. Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan. Jadi ada yang sudah zona integritas, berarti memang dia sudah mempunyai komitmen untuk menjalankan 8 perubahan tadi. Kemudian kalau menuju, itu baru beberapa hal yang sudah terlaksana. Kemudian menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani,
ini diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen ini sama ya, tetapi hanya untuk penguatan kualitas pelayanan publik. Kalau ini, menuju wilayah bebas dari korupsi, itu ada mencantumkan pencegahan korupsi. Nah, nanti bisa dilihat diskusinya teman-teman ya. Jadi, mana saja instansi pemerintah daerah yang sudah ada di zona integritas. Kemudian mana yang baru menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan mana yang WBBM. Nanti silakan diidentifikasi dan bisa dianalisis bagaimana apa saja perubahannya, kemudian bagaimana dia bisa menjadi zona integritas atau bagaimana dia bisa sudah menuju WBK atau menuju WBBM. Nah, kita bahas lagi patologi birokrasi di Indonesia. Ini update di tahun 2018 ya. Ada 6 permasalahan yang menjadi sangat penting hari ini dari tahun 2018 menjadi sebuah permasalahan yang tidak selesai-selesai. Pertama adalah masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar daripada belanja publik. Ini penyakit semua daerah, bahwa belanja pegawai itu lebih banyak daripada belanja publik. Apa itu belanja pegawai, Mbak Helen? Belanja pegawai itu ya untuk menggaji PNS-nya, untuk misalnya melakukan peningkatan PNS-nya dan lain sebagainya. Terkait dengan pegawai, itu belanja pegawai. Tetapi kalau belanja publik, ya kita bicara penambahan sarana publik, fasilitas, misalnya kayak rumah sakit, puskesmas, taman, dan lain sebagainya, itu belanja publik. Nah, sampai hari ini, banyak pemerintah daerah yang lebih banyak belanja pegawainya ketimbang belanja publik. Itu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena seharusnya yang lebih besar itu adalah belanja publiknya, bukan belanja pegawainya. Kedua, tingkat korupsi yang masih cukup tinggi. Ketiga, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Kelima, organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun daerah. Besar itu maksudnya strukturnya ya, tetapi fungsinya sedikit. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Jadi ini 6 masalah besar yang secara nasional dihimpun, ya, kemudian diidentifikasi, oh ternyata yang teratas ini permasalahannya, yang paling banyak menjadi sorot perhatian atau yang paling banyak terjadi di negara kita ya 6 hal ini. Nah, ada 2 hal yang menjadi tambahan juga, bahwa masih ada silo mentality atau ego sektoral lembaga. Jadi ego sektoral itu adalah kita berlomba-lomba untuk ya instansi saya yang paling baik gitu. Padahal hari ini harusnya sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama gitu ya, tetapi masih ada permasalahan ego sektoral. Kemudian evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pada tahun 2018 dan 2019 memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan baik. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus di birokrasi. Bupati Klaten sebut jual beli jabatan yang sudah menjadi tradisi. Jadi kalau kamu mau jadi kepala dinas misalnya, kamu harus membayar 500 juta. Kalau kamu mau jadi sekda misalnya, kamu harus bayar 1 miliar. Jual beli jabatan. Ini berita yang cukup seksi ya di pemerintahan atau khususnya di birokrasi. Jual beli jabatan. Kemudian
Bawaslu catat 64 ASN di sumber langgar netralitas. Nah, selain jual beli jabatan, netralitas pegawai ini juga sangat banyak, apalagi kalau mau kampanye, ada pemilihan, itu pasti ditemukan PNS atau ASN melanggar netralitas, bahwa ada sanksi ya, nanti sanksi disiplin. Di situ tertulis kalau PNS itu tidak boleh ikut partai, tidak ikut andil dalam kampanye dan lain sebagainya. Ini masih sering terjadi. Kemudian mutasi, demosi, promosi jabatan masih marak jelang pilkada. Nah, maksudnya apa? Saya pernah katakan bahwa ketika Anda itu bekerja sebagai PNS, kemudian incumbent itu nyalon lagi ya, ketika calon bupati atau calon wali kota atau gubernur itu tahu Anda itu tidak mendukung beliau, maka sangat mudah untuk dipindahkan, untuk demosi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika Anda sangat gigih, sangat terlihat bahwa Anda mendukung incumbent misalnya, oke, saya akan naikkan jabatan kamu, dipromosikan. Ini juga masih ada gitu ya, tetapi ya mungkin 1-2 kabupaten kota masih ada. Tapi ketika kita bicara kembali ke peraturan, memang itu tidak boleh ya, dilarang. Jadi ketika ada pilkada, tidak boleh, kepala daerah tidak boleh sembarangan memutasi orang atau mempromosikan orang. Nah, agile governance dalam birokrasi, ini yang saya poinkan, bahwa ketika kita bicara pengendalian birokrasi, kita sudah bicara reformasi birokrasinya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejatinya adalah untuk perbaikan. Walaupun ada beberapa oknum yang mungkin memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi secara keseluruhan reformasi birokrasi ini dipandang sebagai usaha pemerintah untuk melakukan perbaikan kepada sistem birokrasi di Indonesia. Nah, apa itu agile governance? Ini bisa menjadi sebuah analisis teman-teman ya, bahwa agile governance itu bukan hal yang baru. Agile governance itu adalah hal yang sudah cukup lama, tetapi baru-baru ini juga naik lagi gitu. Apa sih agile governance? Agile governance itu adalah kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Artinya, tidak hanya good governance, tidak hanya dituntut menerapkan prinsip-prinsip itu, tetapi agile governance ini mengarahkan bagaimana organisasi publik itu lebih responsif dan juga fleksibel untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, agile governance juga diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk dapat melakukan efisiensi biaya, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksploitasi peluang untuk menjadikan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif. Nah, agile governance ini banyak dibicarakan di banyak negara, dan banyak yang menerapkan sistem ini, karena sistem ini dianggap mungkin lebih baik ya, tidak paling baik, tetapi lebih baik daripada hanya sekedar good governance gitu. Apa prinsip dari agile governance? Pertama adalah good enough governance. Tata kelolanya harus disesuaikan dengan konteks organisasi. Artinya segala kapasitas, kemudian yang berhubungan dengan MSDM, manajemen sumber daya manusianya, itu harus tata kelolanya harus disesuaikan dengan tuntutan atau perkembangan zaman hari ini. Kemudian business driven.
Bisnis harus menjadi alasan untuk setiap keputusan dan tindakan. Human focus. Masyarakat harus dihargai dan diberikan ruang untuk berpartisipasi. Ini sebenarnya mirip dengan good governance ya. Tapi ada beberapa hal yang ditekankan di sini. Kayak yang tadi saya katakan responsif, kemudian cepat tanggap dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu menjadi hal yang utama. Based on quick wins, kemudian systematic dan adaptive approach, simple design, and continuous refinement. Nah, ya pada intinya konsep agile governance itu tidak cukup hanya konsep membangun pemimpin, tetapi bagaimana menciptakan kultur birokrasi yang sigap, tangkas, dan cerdas. That's the point. Jadi, budaya yang dibangun di dalam birokrasi itu ya sigap, tangkas, dan cerdas. SDM yang kompeten, menyusun program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal. Bila kita gambarkan dalam proses pengaduan layanan publik, maka konsep agile tidak hanya memiliki keandalan cepat respon pada keluhan atau laporan publik, tetapi para petugas pengelola pengaduannya juga ahli atau profesional dalam mampu menindaklanjuti laporan secara efektif dan tuntas, akhirnya publik pun puas. Contoh yang paling sederhana adalah masalah KTP, IKTP ya, kemudian masalah akte kelahiran, kemudian masalah izin usaha, izin penelitian. Jadi ketika ada keluhan, ada permasalahan, kok punya saya nggak ditindaklanjuti bla bla bla. Oh iya, tunggu sebentar ya, sebentarnya kapan? Jadi masyarakat itu sebenarnya butuh real time. Oh, akte anak saya jadinya kapan? Besok Bapak kesini lagi, ternyata besok Bapak kesini lagi belum jadi. Real time itu ya ketika, oh ini 3 hari kerja ya Pak, nanti setelah 3 hari Bapak kesini lagi bisa diambil. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang sederhana itu bisa diatasi dengan cepat dan baik. Belum lagi nanti ketika ada permasalahan yang mungkin sampai ke ombudsman ya, permasalahan publik yang sangat kompleks. Nah, bagaimana strategi revolusi mental birokrasi competitive agile leadership? Jadi ini gambarannya. Komunikasi mendalam dan terfokus, beradaptasi terhadap tantangan dan lain sebagainya, ini nanti yang akan menciptakan mentalitas birokrasi sehingga agile governance itu bisa tercapai. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Yang bisa saya sampaikan adalah pertama, perbaikan moral bagi pejabat publik dan ASN ini ya mungkin saya apresiasi revolusi mentalnya Bapak Jokowi ya di lingkungan kementerian, lembaga dan juga organisasi publik daerah. Harapannya semakin memberikan atau semakin menjadikan birokrat itu memiliki moral yang baik. Kemudian yang kedua, pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan penetapan merit sistem di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Jadi tidak ada KKN lagi. Ketiga, memberikan insentif berbasis kinerja. Jadi ketika dia itu kerjanya baik, ya silahkan diberi reward. Mau dinaikkan jabatannya, mau dikasih, oh ini bonus 10 juta, dan lain sebagainya. Keempat, memaksimalkan pengawasan yang sudah dibuat seperti lembaga independen, KPK, KASN. Tetapi kita hari ini sedang mengalami masalah ya dengan carut-marut KPK. Oke, ya. Ini menjadi bahasan yang sebetulnya cukup menarik lagi, tetapi tidak mungkin kita akan bahas di sini ya. Jadi next time mungkin kita akan bahas lagi. Kemudian perdebatan hukuman bagi koruptor. Banyak koruptor kita yang dihukum itu ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan ya. Jadi inilah hukum kita ya, hukum di Indonesia. Harapannya ya sesuai dengan apa yang diperbuat gitu, perberat hukuman bagi koruptor, dihukum mati sekalipun misalnya.
Kemudian sebagai kaum muda, maka kita bisa mendorong masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan sistem, baik juga korupsi dan penyelewengan jabatan. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan oleh anak muda hari ini, bahwa yang kita lakukan secara akademisi, kita hanya bisa mengedukasi atau mendorong masyarakat untuk berani, mendorong masyarakat untuk ngerti gitu ya, bahwa permasalahan-permasalahan di ASN ini cukup banyak gitu. Sehingga mereka tidak hanya orang yang berpendidikan, berpangkat S1, S2 misalnya, tetapi orang awam pun ketika kita mau untuk mengedukasi, ketika kita mau untuk berbagi, sharing gitu ya dengan mereka apa yang terjadi, saya rasa um, mungkin akan ada apa namanya, akan ada manfaatnya gitu. Oke, mungkin itu. Jadi kuliah hari ini mungkin sampai di sini. Nanti silahkan go through my class, ya silahkan buka my class-nya. Di situ sudah ada presensi, kemudian sudah ada PPT ini, kemudian ada video ini, kemudian Anda juga diminta untuk membuat atau menjawab pertanyaan yang ada di diskusi. Silahkan. Tambahannya, selain di diskusi, kalau teman-teman bisa menyebutkan tadi zona integritas itu mana, kemudian buktinya apa, kemudian yang WBK dan WBBM tadi juga mana, itu akan menjadi tambahan poin untuk teman-teman ya. Jadi begitu saja. Kalau ada pertanyaan, please ask me. Kita diskusi lagi nanti di grup. Atau mungkin ada pertanyaan lain, feel free to contact me. Sekian, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan suara saya, mendengarkan materi ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.